Manfaat menyaksikan Idul Kurban bagi anak dan remaja, termasuk juga bagi masyarakat. Tapi yang paling utama di sini adalah manfaat menyaksikan Idul Kurban bagi anak-anak. Apa itu? Ikuti channel ini sampai tuntas, jangan sampai salah paham. Oleh sebab itu, jika ada pertanyaan-pertanyaan atau salah persepsi, boleh saja Anda tuliskan di ruang komentar di bawah ini. Materi pokok dalam konten ini adalah pentingnya mengajak anak-anak untuk menyaksikan ritual Idul Kurban, terutama penyembelihan hewan yang mengeluarkan darah, yang mempergunakan benda tajam, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu harus diberi pengarahan terlebih dahulu. Mari kita mulai. Pada dasarnya, hukum menyaksikan penyembelihan hewan kurban adalah sunnah, bukan merupakan kewajiban. Sama seperti halnya berkurban. Sebagaimana pendapat para ulama, Syekh Dr. Muhammad Al-Naidi dalam fatwanya yang menjelaskan bahwa menyaksikan kurban adalah sunnah. Di sini adalah manfaat menyaksikan Idul Kurban bagi anak-anak. Apa itu? Mari kita kilas balik dulu ke masa lampau. Ketika pemerintahan itu tidak memahami tentang makna syiar, maka pernah ada informasi pemotongan hewan kurban itu harus di pemotongan resmi. Tidak boleh diadakan di masjid-masjid. Dan katanya itu mengakibatkan polusi. Jadi tidak boleh tuh membakar sate setelah acara kurban dan lain sebagainya. Karena mereka tidak tahu. Begitu juga ketika para imigran atau katakanlah orang-orang luar negeri berdatangan ke Indonesia yang konon katanya tidak beragama. Ketika para TKA itu datang ke Indonesia, perorangan saja tidak berbahaya, sebab mereka akan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Walaupun dia itu menduduki jabatan penting di perusahaan-perusahaan, mereka akan melihat, oh ternyata sholat Jumat itu harus berjamaah. Tapi ketika mereka itu berbondong-bondong datang ke Indonesia dan menduduki jabatan penting di perusahaan-perusahaan, apalagi memimpin suatu pabrik misalkan, ternyata ada aturan yang berapi-api dia tegaskan. Sholatnya bergantian, sholatnya bergantian. Sholat Jumat disuruh bergantian karena mereka tidak paham. Tetapi yang melanggar akhirnya mendapatkan peringatan. SP atau surat peringatan itu yang berujung pada pemecatan. Lahirlah konflik. Jadi yang namanya TKA datang di Indonesia itu boleh-boleh saja, tetapi harus terkoordinasi dan harus tahu bahwa ini adalah Indonesia. Jadi harus tahu budaya yang ada di Indonesia. Ketika tenaga kerja asing datang berbondong-bondong, berkelompok dan tidak berkomunikasi ketika menduduki jabatan, apa resikonya bagi bangsa Indonesia? Itulah barangkali sebagai bahan gambaran. Mari kita saksikan Idul Kurban itu disaksikan oleh anak-anak dan remaja. Bahkan remaja-remajanya itulah yang melakukan kegiatan Idul Kurban. Selamat menyaksikan. Punya jela mana? Tunjukin dong, punya jela mana?
Orang tua harus bercerita tentang yang ada di lokasi sebagai pembelajaran, dari mulai alat, teknik, hingga distribusi. Yang perlu kita perhitungkan, mana yang harus dikasih, mana yang tidak. Jangan sampai disamaratakan bahwa manusia mempergunakan gerobak, dia tidur di gerobak. Kasihan sekali, tapi ternyata rumahnya megah mentereng, mengalahkan orang yang memberinya. Sementara ada orang yang tergopoh-gopoh membawa karung hanya untuk mendapatkan sesuap nasi, dan benar-benar datang di rumah itu anaknya banyak, dia hanya mengandalkan uang dari mulung. Oleh sebab itu, yang paling utama itu adalah kehati-hatian kita, kejelian kita terhadap lingkungan. Jangan disamaratakan, sebab manusia roda dengan pemulung itu juga beda. Oleh sebab itu, pelajari secara lebih cermat, bersatulah dengan organisasi resmi seperti masjid atau organisasi kemasyarakatan. Dan organisasi kemasyarakatan juga kita harus hati-hati, sebab ada kalanya organisasi kemasyarakatan memanfaatkan para pemulung untuk memperkaya diri sendiri, seperti kisah Al-Zaitun, salah satu contoh diantaranya dari para tokoh yang sudah diwawancarai di TV One, kemudian di stasiun-stasiun televisi, dan para YouTuber yang mengaku para mantan santri perekrut dana. Itu mengerikan. Terlepas dari benar dan salah, tetapi keluarga saya juga ada yang mengaku bahwa dia itu direkrut, dan ada juga yang tidak bertahan hanya sampai 1 tahun, setelah itu keluar. Dan kisah-kisah lainnya, ada kisah yang tragis, katanya bajunya saja tidak boleh dicuci oleh orang-orang yang belum Islam, dalam pengertian tanda kutip belum waktunya sholat, kalau negara ini belum menjadi negara Islam. Seperti yang dikatakan murtadin yang sekarang kabur ke Amerika itu, Abi Saifuddin Ibrahim mengatakan kan seperti itu. Belum wajib sholat sebab belum menjadi negara Islam. Begitu salah satu di antaranya itu. Apakah bisa dipercaya omongan Abi Saifuddin Ibrahim? Oleh sebab itu kita lihat nanti di konten khusus tentang Al-Zaitun. Nah, di sini kita berbicara tentang pentingnya Idul Kurban. Idul Kurban yang dipotong itu hewannya dibagikannya harus tepat sasaran. Jangan diberikan kepada orang yang datang, sebab orang yang datang itu kadang-kadang mafia. Dagingnya itu malah dijual, sementara mereka yang membutuhkan itu pada tinggal di rumah. Oleh sebab itu lebih baik ada risetnya dulu, datang ke rumah-rumah, didata begitu dan dikunjungi. Itu yang paling bagus. Ketika menunggu mereka yang datang tanpa identitas yang jelas, ada yang menumpuk-numpuk hewan kurban, dari daging kurban itu ditumpuk-tumpuk dan dijual. Salah satu contoh sebagai bahan gambaran. Oleh sebab itu, organisasi kemasyarakatan yang benar-benar organisasi yang ikhlas untuk akhirat, bukan organisasi yang ditunggangi oleh etikat-etikat yang tidak baik. Demikian, terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Lihat ini, lihat.